Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Perkuliahan kita akan kita lanjutkan pada hari ini dengan membahas metode pengendalian secara mekanik dan fisik. Jadi pada kuliah yang lalu kita membahas tentang pengendalian secara kultur teknis. Hari ini kita akan bahas pengendalian secara mekanik dan fisik. Apa itu pengendalian secara mekanik dan fisik? Pengendalian mekanik berbeda dengan pembelian secara fisik. Namun itu kita gabungkan karena perbedaannya hanya terbatas kepada menggunakan sarana atau alat dengan yang fisik dan yang tidak menggunakan alat. Pengendalian secara mekanik dan fisik ini menguntungkan dalam pengendalian hama karena pengendalian ini tidak berbahaya bagi lingkungan hidup. Kedua, memberikan hasil yang cepat, terutama bila arealnya kecil seperti kebun, ya, pembibitan dan rumah kaca. Kenapa demikian? Karena yang kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia dan juga alat-alat yang mekanik. Ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan tenaga, ya, menggunakan tangan, ya. Kalaupun ada alat yang sederhana. Namun kelemahan utamanya mempunyai kelemahan utamanya itu adalah biayanya cukup mahal apabila kita gunakan untuk areal yang luas karena memakan waktu dan tenaga yang besar. Nah, sebagai contoh misalnya zaman dahulu pada budidaya tembakau Delhi untuk memberantas hama yang menyerang, tenaga manusia dikerahkan untuk mengutip atau menangkap ulat-ulat yang berada di areal. Jadi ulat-ulat itu ditangkap lalu dibunuh, dikumpulkan lalu dibunuh. Nah, oleh karena arealnya sangat besar dan tenaga yang digunakan juga harus besar. Ini kelemahannya. Jadi kalau digunakan untuk area yang kecil ini sangat menguntungkan. Kita teruskan. Nah, sedangkan untuk pengendalian secara mekanik, tadi kalau kita tadi sudah bicara soal fisik, yang masuk dengan fisik ini hanya menggunakan hand atau menggunakan tangan manusia. Nah, untuk mekanik kita menggunakan alat-alat, ya, atau kita menggunakan dengan kita menggunakan tangan, tadi ini dia mekanik tangan. Kemudian kita menggunakan serangga, net serangga yang biasa kita gunakan untuk menangkap kupu-kupu.
Atau kita menggunakan lubang-lubang perangkap, pembungkusan atau menggunakan mulsa. Ini yang kita masuk dengan mekanik ya, menggunakan hand atau tangan. Kalau menggunakan alat pun alat yang sederhana seperti net serangga itu kan alat yang sederhana. Kemudian pembungkusan kita hanya butuhkan plastik. Kemudian kalau untuk mulsa kita hanya gunakan serasah. Nah, beda dengan pengendalian secara fisik. Nah, di sini kita gunakan perangkap lampu dengan menggunakan lampu. Perangkap lampu ini biasa digunakan di sawah-sawah untuk menangkap kepik atau kepinding tanah, ya, yang terbang lalu masuk ke perangkap lampu, terutama serangga yang sangat tertarik kepada cahaya. Kemudian menggunakan perangkap kuning, di sini masuknya menggunakan perangkat yang berwarna kuning. Menggunakan zat pembakar atau zat perekat, ya, lem, berupa lem misalnya untuk kita mau mengendalikan lalat buah, kita gunakan zat perekat ini ya pada botol-botol, lalu kita gantungkan, lalu itu akan akan menjadi perangkap pada hama. Pembakaran biasa, itu pembakaran kita kumpul lalu kita bakar hanya menggunakan korek api. Radiasi ini biasanya digunakan di rumah-rumah kaca, juga penggunaan suhu rendah dan suhu tinggi, masuknya di rumah-rumah kaca atau di lab-lab yang bisa kita kontrol suhunya. Kemudian penggunaan bunyi, nah ini sangat umum kita lihat untuk mengusir burung di sawah-sawah, petani menggunakan alat-alat yang bisa berbunyi lalu ditarik. Ya, inilah dia menggunakan bunyi. Jadi ini alatnya sangat sederhana ya. Dan manfaatnya juga sangat besar. Dan sangat aman. Sangat aman untuk lingkungan. Kecuali pembakaran, kalau pembakaran tidak terkontrol ya bisa berbahaya, bisa menyebabkan kerugian lingkungan. Demikianlah secara ringkas cara kedua yang kita akan biasa dilakukan, yaitu cara mekanik dan fisik. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti kuliahnya berikut.